Hari Sabtu kemarin Bapak Uskup memimpin upacara pembukaan pintu suci di paroki. Kita yang tidak bisa ke sana nggak perlu berkecil hati. Sekarang saya memberi pengajaran soal pintu suci. Kalau kita berbicara mengenai pintu, itu bukan hal yang asing, karena kita semua punya pintu. Dan kita semua punya pengalaman sehari-hari melewati pintu. Mau ke kandang, mau ke ladang, mau ke warung, mau apa saja untuk yang baik kita melewati pintu. Lalu kemudian mau istirahat, mau tidur, kita juga melewati pintu. Lalu supaya kita merasa tenang, kalau memang mau tidur pintunya ditutup dulu, dikunci. Jadi pintu itu juga bisa memberi rasa aman. Tetapi pintu itu juga memberi jalan bagi kita kalau kita mau keluar untuk yang baik. Itulah pintu kita sehari-hari. Nah, Yesus itu pintu, dan bukan pintu sembarang pintu, karena Yesus adalah pintu keselamatan. Maka kita ini harus berusaha betul-betul supaya hidup kita sehari-hari sungguh kita hayati dengan dibimbing oleh Yesus yang adalah pintu keselamatan. Saya percaya semua orang ingin yang baik. Saya percaya semua orang punya harapan yang baik. Entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu istri, entah itu apa saja. Siapa saja pasti punya harapan baik. Dan kita belajar banyak dari pengalaman. Ternyata nggak semua harapan baik itu bisa diwujudkan. Dulu Katolik, sekarang sudah mantan Katolik. Dulu suami, sekarang sudah mantan suami. Dulu istri, sekarang sudah mantan istri. Dulu orang baik, sekarang sudah mantan orang baik. Harapan baik nyatanya nggak semua bisa diwujudkan, nggak semua bisa tercapai. Ini nggak dikehendaki. Tapi kalau kita renungkan pasti ada sebabnya. Kita mau lebih sungguh-sungguh, dan ini seperti yang diharapkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus. Bagaimana kita lebih sungguh-sungguh bersikap terhadap Yesus. Bagaimana kita tuh tidak main-main lah. Kita tuh nggak basa-basi lah di dalam beragama, di dalam beriman. Kalau memang beriman kepada Yesus, kalau kita tuh memang Katolik, ayo kita berusaha. Kita diajak untuk lebih serius, kita diajak untuk lebih sungguh-sungguh. Supaya keseharian kita tuh memang dipimpin oleh Yesus yang adalah pintu keselamatan. Kalau berbicara, pastikan kita berusaha bicaranya dibimbing oleh Yesus. Kalau kita bekerja, pastikan bahwa kita melakukannya itu dibimbing oleh Yesus. Dan kalau kita berumah tangga, kita berkeluarga, pastikan bahwa berumah tangga, berkeluarganya itu juga dibimbing oleh Yesus. Di luar itu enggak ada keselamatan. Sudah terbukti, kalau orang tuh main-main, kalau orang tuh tidak rendah hati, kalau orang tuh enggak dibimbing oleh Yesus, maka keselamatan itu menjadi sesuatu yang sulit untuk diraih. Kita mengimaninya seperti itu. Ada lagu himne jubilium. Antara lain dalam lagu itu disebutkan bahwa dalam sabda kita temukan cahaya. Jadi sabda itu sebenarnya cahaya. Kalau orang itu mau hidup diatur, dibimbing oleh Yesus, maka dia harus akrab dengan sabda. Sabda itu ya Yesus. Di dalam sabda, di dalam firman, di dalam Yesus, kita akan menemukan cahaya. Harapan-harapan yang baik, mari diwujudkan, tetapi dalam cahaya Yesus, dalam cahaya sabda,
dalam cahaya pintu keselamatan, dalam cahaya firman Tuhan. Maka mudah-mudahan kita semua itu di samping sehari-hari akrab dengan kata-kata manusia, juga akrab dengan kata-kata Tuhan. Di samping akrab dengan sabda manusia, kita juga akrab dengan sabda Tuhan. Tadi di dalam kitab suci, dalam Injil yang kita dengar bersama, ada dua orang, Hana dan Simeon, yang berada di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang terkenal karena salehnya. Mungkin kita sudah terkenal, tapi terkenalnya dalam hal apa? Tahu nggak orang itu? Gini. Pada dasarnya orang lain mengenal kita. Dan kita berusaha supaya terinspirasi oleh Simeon dan Hana. Mudah-mudahan orang lain mengenal kita sebagai orang yang saleh. Orang lain mengenal kita sebagai orang yang sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Yesus, pintu keselamatan.